Nah ada satu kamar, entah kenapa anak kecil memang selalu nangis dibawa ke situ. Rumahnya bagus pisan. Gak ada, misalkan ada Cahayanya lebih gelap buku yang misalnya. berantakan gitu misal gitu. Sekarang lu perhatiin deh, misalnya di sini deh, nggak ada kan? Nggak ada. Iya. Kamarnya nanti di mana? Gue bilang itu pak gede-gede. Akhirnya ke sana. Gue ke sana kamar, di depan kamarnya itu ada kayak bekas sajen. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari ya. Selamat dini hari. Iya. Dan ingat kalau maghrib nggak boleh keluar, ada Dito. Khusus buat yang nonton episode kalau maghrib kemarin. nggak ya. boleh keluar. Ya, balik lagi di Anak Horor ya bersama saya Dito Wangsa, Lendi Putra dan Yuda Putra. Yoi. Dan seperti biasa kita mau kasih tahu dulu kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share juga ya video-video kita. Karena kita mau sesegera mungkin ke 10.000 subscriber lah kalau bisa lah ya. Amin. Jadi tolong bantu di-share karena cerita di kita ini horor sekaligus komedi. Ya, horror Komedi jorok dikit sih soalnya. Kadang kasar lagi. Ya, dan tentunya sampai sekarang masih kita buka submission cerita-cerita. Masih nggak sih? Masih dong. Masih ya? Masih. Cuman Jadi belum silakan. ini aja kan, belum dibacain lagi aja. Kita bacain lagi. akan lanjutin lagi nanti episode baca ceritanya. Dan kemarin ini kita ngebahas tentang mitos-mitos atau pamali yang ada di beredar ya di masyarakat lah. di masyarakat, khususnya yang kami tahu juga di daerah kami juga ya. Kemarin ada beberapa yang spesifik daerah kami. Jadi setelah dicari ternyata kata pamali itu adalah bahasa Sunda malahan. Gue juga baru tahu. Iya, gue Juga juga baru tahu. Iya, Karena kayak hampir di ini nggak sih? semua. Iya dipakai di. Iya, tapi akhirnya make sense Semua ketika daerah. kita mengingat banyak orang yang ngomong pamali itu ternyata memang asalnya dari Sunda. Iya, sebetulnya. Soalnya kata pamali itu udah kayak kata penyambung mah. Ya, kata serapan lah ya. Kayak sekarang orang-orang ya nggak Sunda pun udah banyak yang pakai Ya, mah. aku mah gini. Wah, gue mah nggak mau. Gua mah gitu. nggak mau. Iya kayak gitu. Nggak ada nada Sundanya sama sekali. Iya iya. Nah makanya pamali kayak gitu. Dan di Jawa ternyata disebutnya orang elok, Orang elok. Orang ilo. orang ilo, gitu. Orang ilo atau orang elok? Seharusnya ilo sih ya. Ilo ya, orang ilo. Kalau ya. elok itu kan dari Indonesianya. Indonesia elok. Oke. Jadi sesuatu yang tabu sebetulnya. Sesuatu yang tabu. Dan listnya kemarin udah Outside berhenti. masuk. Kan dibalik. Wah ini masuk nih berarti. Fore. Ya Putri Tanjung makin kaya. Kita akan bahas kemarin tuh ditutup dengan Wewe Gombel ya. Wewe Gombel. Wewe Gombel. Ya. Beware of Dito. Emang iya ya. Gue gombel ya. Iya di maghrib kan maghrib. Iya, Waktu iya, maghrib terakhir, boleh. waktu maghrib. Kita akan which reminds me kalau gue boleh bahas dikit lagi, pernah ada filmnya nggak Enggak, sih? tapi itu tadi katanya kalau maghrib harus masuk kan, tapi nggak boleh keluar. Iya. Kan bisa Nah, aja arahnya keluar kemana? tanpa masuk. Oh iya benar, Iya. bener juga. Iya kan? Bener kalau itu Bisa aja bener. keluar tanpa masuk kan. bisa. Bisa. Kalian berdua itu loh. Aduh. Filmnya ada nggak ya? Ada. Maghrib ada ya? Ada. Waktu Jadi kalau nggak salah tuh dulunya coba, sambil short dulu. movie. Diangkat Dia diangkat ke layar lebar. kayak ini, kayak makmum, Kayak Makmum. Ya, ya kayak kan, Makmum. kurang lebih gitulah. Waktu maghrib. Waktu ya. maghrib ada Tapi- filmnya. Tapi Dua-duanya sama. Pas diangkat jadi Oh. layar lebar malah Kurang ya. langsung letoy. terjun bebas. Oh iya ada Langsung nih lihat waktu terus maghrib keluar ya? nih. Iya udah yud. 2023 ya. Ternyata Nah, tahun lalu waktu, belum lama kok. waktu maghrib pernah dibikin yang main adalah Aulia Sarah, Taskia namanya. Oh bagus lumayan loh. Si short movie-nya tuh dari YouTube dia. Oh. Nah, kalau nggak salah filmnya tuh ya gitu, ada anak yang lagi jalan ke gang, terus dia keputer-puter, Iya, jadi kayak jadi- looping terus gitu. Pada saat maghrib. Kayak disesatkan lah. Tapi gue ada juga nonton yang seorang anak kecil lagi di rumah neneknya sama kakeknya. Ya maghrib tuh kakeknya mau pergi ke sama neneknya tuh mau pergi ke hajatan gitulah. Oke. Berangkat nggak boleh ikut anaknya maghrib, anak kecil nggak boleh keluar gitu. Ditinggal malah tapi. Ditinggal tapi di rumah. Nah ternyata rumahnya itu kan rumah Jawa kuno gitu ya. Ya yang banyak apa-apanya lah ya. Ya kondisinya begitulah. Ya, tiba-tiba pokoknya sepanjang short movie itu seingat gue ya
anak kecil ini tuh nemu kakek neneknya dalam kondisi-kondisi yang mengerikan gitu. Boleh ditonton nanti kalau kalian dapat. Apa judulnya, Pak? Ada maghrib-maghribnya juga. Ada maghrib-maghribnya Ada juga. maghrib-maghribnya juga Oke. gitu. Sekarang ini salah satu mitos yang santer banget ya. Ya, Jawa Barat juga Di sih. Jawa Barat juga ya. Sekali lagi kalau kalian ada mitos Yang di luar Jawa Barat gitu Iya. ya. kasih tahu kita ya. Yang bisa diceritakan Boleh kepada kita, kirim-kirim. silakan. Betul. Kirim-kirim. Nah, ini adalah larangan memakai baju warna hijau. Jauh di pantai Pangandaran. Iya, karena bisa hilang katanya ya. Nah, bisa hanyut ke bawah. Diculik oleh oleh Nyi Roro Kidul. Kidul katanya. Di orang Untuk sana nggak jadi bisa suami kesekian. nggak bisa pesan makan Makan apa? antar makanan. Jadi copot dulu. Coba dulu ya. Copot dulu. Gitu. Oh, Gojek maksudnya. Kalau itu hijau semua itu. Iya, itu bahaya ya. Tapi yang pasti dari dulu tuh ini udah sangat terkenal juga, Ya. udah banyak juga yang membahas gitu ya. Dan sempat banyak yang percaya banget juga gitu. Ya pada masanya mungkin ya wajar aja gitu. Dan lebih ke nggak mau ngambil resiko kalau orang-orang kita tuh kebanyakan. Apalagi kalau misalkan lu adalah orang Sunda gitu ya. Lu misalkan lu berangkat dari Bandung, kadang orang enggak usah pakai baju hijau, pakai baju hijau gitu. Takutnya kenapa. Iya, Ya, iya, ya, iya. ya, ya. Memang kita tidak boleh percaya, tapi jangan dicoba-coba juga. Preventif aja gitu kan. Aktif aja. Nah, tapi ada penjelasannya ternyata. Apa? Ada. Apa? Mas Andi tahu nggak? Ya karena itu namanya laut kan. Ya. Ya kan. Iya. Ya kalau misalnya berenang di situ nih susah kelihatannya nyarinya gitu. Kalau pakai baju hijau susah. Susah kelihatannya karena nyaru sama warna si laut. Dasar laut. Ya laut, Enggak, pokoknya si- kalau udah ngambang di laut kita pakai baju warna hijau tuh Sebenarnya sulit. enggak. Iya sih. Enggak maksudnya si Yuda kan kenapa hijau doang gitu. Iya, Enggak kenapa biru hijau maksudnya doang kan. gitu, kenapa nggak Ya biru gitu. karena dikaitin sama yang tadi gitu. Kalau hijau tuh seragamnya Oh, pasukannya. Nyi Roro Nyi Roro Kidul. Kidul gitu. Cuma kalau dari logisnya itu tadi gitu. Ya, kalau lu pakai bajunya warna hijau gitu ya, terlebih hijau gelap ya di sini ngomonginnya. Ya jadinya susah kalau misalnya kalian hanyut dan sebagainya. Dan sebenarnya pantai selatan itu memang bukan pantai yang untuk berenang. Oh ya? Bukan. Betul. Untuk berlayar aja berarti. Ya? Karena ombaknya tuh gede gitu. Oke. Si arus. Berlayar pun tidak sih sebenarnya. Pantai kosong aja kan itu sebetulnya. Jadi kayak misalnya kan, wah main ke pantai nih, pasti kan main air berenang gitu. Tidak kalau di sini setahu gue ya waktu Iya. gue kesana sih enggak gitu. Nggak Di boleh. Parangtritis juga sama. Iya ya, paling cuma di pinggir doang aja gitu. Tapi padahal layanan ferry ke tengahnya kan banyak juga kan. Iya. Kan. Karena laut itu warnanya emang semu hijau sih di darat di At least di kedalaman dekat tertentu. pantai. Ya. Iya Dekat iya pantai. iya. Kalau ya makin dalam kan hijau gitu. Hijau nanti ke biru tua, Baru biru banget. baru hitam kan pitch black gitu kan nanti ke tengahnya udah hitam aja gitu. Gitu. Jadi ya menurut gue itu sih. Cuman memang dikaitkan dengan keberadaan dari pasukannya Nyi Roro Kidul itu tadi. Gitu. Karena mitos selanjutnya tuh adalah katanya buat orang yang keculik karena pakai baju hijau tuh katanya dia akan pulang dulu ke rumahnya sebenarnya. Jadi Pulang tuh. setelah beberapa hari dia hilang nih misalkan di pantai selatan, ntar tiba-tiba dia bakal pulang ke rumah tuh Oke. dengan udah basah. Udah basah bener-bener kayak ciri-ciri lu tenggelam di laut. Gitu. Meskipun rumahnya di Dimanapun Malaysia itu. gitu Iya. misalnya. Katanya dia akan datang ke rumah itu Oke. Untuk pamit ya betul. untuk pamit. Aduh, ada lagi filmnya itu di Netflix tuh. Ada. Netflix? Ada yang si apa sih? Weird Genius tuh siapa? Ceweknya tuh. Jenis cewek ya sih. Yang terkenal Lati itu tuh ceweknya yang pakai makeup itu Syara siapa namanya? Syara Fajira. Oke. Yang mainnya dia. Oh ceritanya Tentang pantai selatan. terinspirasi dari si mitos Salah pantai satunya selatan gitu. kalau nggak salah ya gue pernah nonton yang mainnya dia gitu. Atau bukan ya gue lupa. Pokoknya intinya tiba-tiba datang lagi ke rumah udah basah kayak gitu yang seperti persis yang udah Pamitan dulu karena udah Foto dibawa. pamitan. Karena sebetulnya dia udah nggak ada gitu. Ya udah nggak ada. Meninggal. Tapi yang datang itu memang fisik aslinya dia ada di Nah itu nggak tahu tuh. Ya, mungkin kayak cuman arwahnya doang sementara fisik aslinya tetap hilang gitu. Iya. atau Udah hanyut. vision aja dari mimpi misalnya orang tuanya gitu. Mungkin mimpi ya kalau kita bicara secara logis mungkin bisa Iya, dibilang kan? mimpi sih sebenarnya sih. Cuman konon katanya emang bener Katanya datang. emang bener datang Gitu. Terus Intinya hilang datang aja udah. terus hilang habis itu. Kan responsnya harusnya kalau dia datang ini Yuda nih amit-amit ya. Jangan Yuda lah. Iya jangan Yuda.
Aldo misalnya ya. itu lebih setuju. Iya, kita sepakat ya. Nah, sebagai orang yang sebenarnya paling tidak percaya Iya, dari ternyata kita semua. nah, dia datang basah kuyup kan pasti respon orang rumah ganti baju. Iya. Wah, dipeluk apa segala macam ya udah ganti baju ya udah terus dia dengan dirinya ganti baju apa segala macam pas dicari udah nggak ada, hilang. Tapi dia pas datang langsung Yo, what's up? You everybody welcome back again with me. Dia mau review Pantai Selatan. Iya. Tapi katanya konon begitu. Dan sampai sekarang ya masih ada beberapa orang yang percaya lah gitu ya. Maksudnya kayak kalau misalnya pakai baju hijau doang, tapi tidak tidak Oh iya, dia nyentuh juga, air. dia akan datang dengan baju hijaunya juga. Iya, katanya gitu. Iya, lu lupa ngikutin itu. Iya, nggak misalnya kayak gue main ke Pantai Selatan nih. Kenapa itu? Ini nyentuh Pakai baju hijau. Tapi cuma di pinggir doang misalnya, nggak ke airnya gitu. Nggak masalah. Kan nggak bolehnya berenang kan? Iya kan? Nggak boleh berenang. Bukannya lu akan ditarget specifically ya? Nah itu gue nggak tahu Kan gitu. gitu ya? Apakah Hmm. begitupun sama juga gitu end up-nya atau gimana gitu? Yang gua tahu sih nggak boleh berenang. Gak boleh berenang dengan menggunakan baju Baju warna hijau Lu berenang pakai baju aja udah aneh. Banyak sih. Faktanya banyak lah yang berenang pakai baju. Gue juga suka karena kan badan gue terlalu bagus ya. Jadi gue milih pakai baju. Nah tapi gini, di Parangtritis juga gue mendengar hal yang sama ya seinget gue. Gak boleh juga pakai baju hijau. Nggak boleh juga ya? Emang wilayah kekuasaannya juga emang. Oh, Kayaknya ya. katanya Iya, iya. Pantai Selatan kan. Parangtritis nih gue coba cari ya. Parangtritis. Seingat gue tuh pokoknya selatan sama apa gitu deh. Kita tuh ada lagi satu lagi apa gitu. Tuh, ada juga mitos soal larangan pakai baju hijau di pantai selatan. Termasuk pantai Parangtritis Yogyakarta. Gitu. Dan ya, ini bisa dikoreksi ya kalau gue salah. Soalnya ini informasi gue dapetin waktu gue ke Jogja sama si Abon waktu itu. Gue dapet informasinya tuh dari seorang supir taksi online. Oke. Nah, pertama kali itu aneh juga. Gue nginep di hotel yang gak usah gue sebutin lah ya si nama hotelnya. Tapi ini gambarnya. Gue nginep di sana bareng-bareng sama semua tim yang mau ada event di sana gitu ya. Yud, ini ceritanya. Oh yang ada Asia ya? Iya. Gue Oke. cerita ya. Sedikit ya. Jadi nyampe di hotel itu ternyata ada satu masalah. Yaitu Itu. Kamar yang sudah di booking ini ternyata double reservation. Entah gimana ceritanya. Karena zaman sekarang itu sering terjadi di hotel-hotel ya teman-teman nih. Karena udah ada booking online sih. Iya. Dari third party ya. Entah Jadi- dari Traveloka dari mana gitu. ya sistemnya sistemnya tuh misalnya nggak berantakan. ngebaca jadi ketumpuk lah. Iya ketumpuk lainnya gitu. Jadi ada double reservation di mana kita tuh jadinya dipindahin dari kamar target utama yang udah kita pesan ke kamar lain. Memakan waktu hampir 1 jam lebih prosesnya sampai gua sama Abon tuh saat itu udah lumayan kesel gitu sebetulnya. Ini teh kumaha sih gitu. Jadinya gimana kita udah mau istirahat nih gitu istilahnya gitu. Akhirnya karena kita juga udah kelihatan sebel juga diarahin di satu kamar di ujung lantai 1 di situ. Oke. Ya, jadi kamarnya tuh benar-benar di ujung pojok jok banget. Kamarnya nanti di mana? Gue bilang itu pak gede-gede. Akhirnya ke sana. Gue ke sana kamar di depan kamarnya itu ada kayak bekas sajen. Nah, sama kan kalau nggak salah salah satu pantai di salah satu hotel di Pangandaran kan juga ada yang begitu kan? Iya makanya. Yang reserve satu ruangan untuk Katanya. Dikosongin. kosongin buat Dikosongin. dia katanya. Katanya itu. Jadi gue ngelihat kan. Tapi ya karena gue orangnya skeptical juga, jadi kayak sudah bodo amat gitu ya. Terus ini ya pas mau dibuka nggak bisa sama si orangnya itu. Orang hotelnya. Orang hotel. Bentar ya katanya diiniin dulu. Ya udah kita akhirnya duduk-duduk di lobi tuh nunggu. Balik lagi pas mau ke kamar itu lagi, sajennya udah nggak ada. Kayaknya orangnya ngeh gitu kayak ini. Karena biasanya mungkin nggak dipakai juga si Ya kamar itu. mungkin. Buka bau cat kamarnya. Kayak kamar baru banget. Kayak kamar baru banget. Cat apa nih spesifik kalau bisa di Monilek ya. Avian sih kata gue sih. Mau ilek. terus Udah gitu masuk gue ke kamarnya dan kamarnya itu bener-bener beda jauh sama yang ya gue ngeliat di aplikasi dan sebagainya gitu. Let's say di aplikasi itu lantainya tuh pakai vinil kayu Oke, di sini lantai. Lantai.
yang nggak jelek, cuman nggak sama aja gitu sama yang dilihat. Udah gitu, ya udahlah masuklah kita udah nggak babi bu masuk aja. Setelah masnya keluar, kita baru aja sadar bahwa di ujung kamar itu ada satu ruangan Ya itu adalah kosong. ruangan kosong. Aneh nggak? Aneh lah. Aneh banget. Jadi kayak ya anggaplah kotak aja gitu ya. Kita masuk kamar, di ujungnya tuh ada ruangan kosong, ada pintunya, pintu kaca. Terus ini buat apa ya Bon, gue bilang nggak tahu buat apa. Pas masuk udah dipakein vinil itu ruangan itu. Aneh kan? Maksudnya kenapa nggak yang ruangan yang utamanya ini yang dipakein vinil, malah ruangan dalamnya gitu? Atau enggak ya, kalau gue sih mikirnya mungkin ini ruangan yang baru direnovasi tapi baru setengah lah, belum jadi. Anggaplah begitu. Iya kan? Karena itu ruangannya lebih kecil, jadi mungkin yang kecil dulu nih yang dibenahin gitu. Ya anggaplah begitu ya. Akhirnya gue juga nggak mikir panjang sih. Lalalala, hari berlalu sampai akhirnya keesokan harinya. Ini sekitar jam 3:30 subuh. Gue biasa bangun jam segitu, sholat subuh. Sholat lah gue. Sholat lu. Hah? Sholat lu. Sholat dong, kurang ajar. Sholat lah. Sholat subuh biasa. Sholat subuh, gue pikir di situ gue baru kepikiran, jangan-jangan ini maksudnya musola kali. Gitu kan. Sholat lah gue di situ. Cari kiblat. Agak aneh. Aneh gede banget juga gitu kan. Ruangannya lumayan gede lah, lumayan gede. Nah, Soalnya ada imamnya gitu. Ayo komat-komat gitu misalnya. Ya maksudnya kan gede banget gitu, jarang banget ada musola di satu kamar gitu. Nggak perlu juga gitu. Nah, udah gitu gue masuklah ke ruangan itu sholat. Pas gue duduk, ya kan ya selama ngecek waktu sebelumnya sama Abon itu tuh gue nggak duduk dong, ngapain gitu kan? Ya cuma ngecek, oh gini, oh ya udah. Pas sholat kan otomatis duduk ya. Itu jigli gitu. Kayak kok agak jigli ya gitu. Pas duduk gitu, kok jigli ya? Udahlah. Ini apa ya, terus gue gini-gini nih, baru gue ini apa ya? Hollow ya bawahnya. Kayak agak takutnya agak hollow gitu ya. Ngeri kan gue, abis itu takutnya emang yang tadi belum jadi atau apa gitu ya. Cuman juga si orang hotelnya nggak ngasih tahu apa-apa kan terkait itu gitu. Udahlah. Singkat cerita akhirnya pulanglah gue, acara selesai, tidur, nggak ada masalah sama sekali, smooth semuanya, nggak ada masalah sampai akhirnya gue pulang. Barulah ngobrol sama si driver online ini gitu, cerita. Kata dia di setiap hotel yang dekat dengan Parangtritis itu sebetulnya nggak deket-deket amat, cuman katanya memang selalu ada satu kamar di lantai 1 yang ada pemandiannya di dalam kamarnya tuh. Pemandian maksudnya di sini artinya? Jadi zaman dahulu kala, nih ceritanya nih ya. Itu kan kalau di Jogja tuh apa? Sultan ya? Iya kan? Sultanan. Nah, ada salah satu turunan nih. Gue maaf banget kalau salah ya, karena ini udah cukup lama. Intinya ada orang penting itu, salah satu orang penting itu yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Di situ. Belum. Berhubungan lah, punya hubungan. Punya hubungan. Nah, mereka itu selalu makhluk-makhluk itu ya, termasuk Nyi Roro Kidul itu datangnya itu dari air. Makanya selalu ada kamar khusus untuk menerima mereka, yang di dalamnya itu ada kolamnya kayak jacuzzi kecil lah. Jadi kayak ada kolam, kayak kalau zaman kerajaan dulu tuh adalah kayak di satu kamar kolamnya gitu ya. Ada kolamnya lagi. Iya. Harus kolam tuh ya. Ya pokoknya air dan gua asumsikan itu air laut sih harus. Apa coba? Akuarium? Ember aja nggak bisa. Kita sediain ember. Gak seksi sih kalau dari ember sih keluarnya sih. Dan agak kekecilan mungkin. Yang gede, cari yang gede. Bisa. Nanti kita coba tanya ya. Mas Randy, makasih ya. Mas Randy. Bak, kenapa gak sekalian bak sih? Ini upaya pemikiran kita sebagai gitu ya. Benar. Upaya pemikiran. Siapa tahu hotelnya low budget gitu kan. Iya kan bisa ternyata pakai saran dari Mas Randy. Belum di vinyl lantainya tadi. Iya. Udah di vinyl yang dalamnya. Yang dalam, yang luarnya belum. Gitu, duitnya gak ada soalnya. Ini boleh saya lanjutin cerita ya? Agak intermezzonya panjang ya. Intinya ada tempat si munculnya si itu, katanya itu biasanya memang itu udah dicak gitu loh. Dicak tuh di apa ya? Di booking lah. Maksudnya itu satu kamar tuh khusus buat ya dikosongin petinggi buat lah. itu doang gitu. Buat petinggi itu yang punya hubungan dengan itu, dan biasanya ritualnya gitu. Ntar dia mandi dulu, nggak lama nanti keluar dari situ, barulah dia berhubungan badan gitu. Di kamar tersebut gitu.
Intinya seperti itulah. Dia cerita tuh gitu. Nah gue kan jadi kepikiran ya. Gue ingat kalau bekas kolam itu diuruk, tahu diuruk nggak? Iya. Itu jigli pasti. Oke. Itu jigli pasti. Oke. Paham gak lu maksud gue? Iya. Arahnya kemana udah mulai kebaca ya? Iya. Nah, itu masih jigli. Wah, gue pas denger itu, jadi ada beberapa bahkan di katanya. Aduh, kesebut lagi. Ya udah boleh sensor boleh, enggak juga nggak masalah sih. Ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih kayaknya. Kayaknya udah rahasia umum juga. Katanya ada satu juga dan bahkan itu lebih parahnya lagi ada tunnel katanya. Untuk nyampe ke Pantai. Anjir. Dan dari situ ke pantai jaraknya berapa tuh? Jauh lah yang pasti. Jauh. Cuman ada tunnel katanya. Jadi ada tunnel dan tunnel tersebut sempat diaktifkan di zaman pemerintahannya Pak Harto katanya. Buat rekreasi aja. Jadi orang tuh bisa lewat situ gitu. Bisa lewat situ. Kalau nggak salah di videonya siapa ya itu ya. Pokoknya ada Om Hao tuh siapa ya? Setana Jawa. Ya dia juga pernah cerita kok. Dia juga pernah cerita bahwa itu ada katanya. Memang ada Ya. tunnel. Ada beberapa hotel atau tempat yang memang ada tunnelnya untuk nyampe ke pantai selatan dan khususnya itu nongolnya tuh di sebuah tempat yang sekarang tuh jadi tempat rekreasi. Ya itu adalah semacam balai-balai gitulah. Nah katanya nongolnya di situ dan dulu tuh sempat dibuka, cuman di setelah zamannya Pak Harto itu tuh di tahun berapa gue lupa ya spesifiknya teman, mohon maaf, itu ditutup akhirnya. Untuk umum udah nggak bisa lagi sekarang. Nah dulu tuh sempat bisa untuk umum katanya. Ya karena mungkin repot lah si Maintenance-nya ya. Dan untuk alasan keselamatan juga mungkin ya. Terlalu banyak. Itu sekarang udah nggak dipakai lagi gitu jadinya gitu. Dan pas gue denger, wah emang Jogja tuh apa ya? Rahasianya. Charming dengan yang gitu-gitunya gitu loh menurut gue salah satunya ya. Iya. Karena selain Bali, Jogja adalah tempat di mana ya di pinggir-pinggir jalan tuh kita bisa nemuin patung-patung gitu. Iya. Itu yang bikin suasana tuh jadi cukup mistis gitu rasanya. Ada rasa mistisnya yang berasa gitu dan gue ngerasain banget di kejadian tersebut. Dan dia habis sholat di tempat gitu. setan muncul. Kasarnya kalau bener gitu Oh, ya. bener ya. Kalau bener. Nah di situ lo gue mikir kayak gitu. Nah, berarti setelah itu kan udah nggak dipakai lagi tuh, ditutup, pindah ke kamar depannya gitu. Kan tadi ada sajen di pintu kamar depan katanya kan? Pas balik lagi udah nggak ada saja nih. Iya maksudnya ini kan Kamar depan itu jadi dipakai buat tempat itu jadi di depan kamar yang ditempatin tadi berarti atau gimana? Maksudnya udah pindah fungsi gitu maksudnya. nggak tahu gue. Nggak tahu, nggak merhatiin sampai sana ya. Ya nggak ada kepikiran sampai akhirnya gue pulang dan si driver online ini ngomong. Baru gue kepikiran, oh iya juga ya jangan-jangan gitu kan. Bisa jadi lah. Cuman ya sudah lah ya. Itu salah satu cerita yang gue dapetin dan yang menurut gue Jadi ternyata Dito sudah pernah menghabiskan satu malam bersama Nyi Roro Kidul. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana rasanya? Enak tadi pakai gombel. Sekarang Roro Kidul. Tapi yang pasti kalau memang di Jogja ini ternyata banyak cerita-cerita yang bisa kita bahas, tolong kasih tahu ya teman-teman Iya, ya. benar. Yang seru-seru dan ya Kita nggak cukup mau valid. tahu dulu soalnya takutnya sejarah orang salah nanti. Iya, silakan lah, boleh juga. Kita lanjut lagi ke mitos berikutnya. Ini adalah mitos burung kedasih yang katanya kalau bunyi itu menandakan ada orang mau meninggal. Orang mau meninggal. Nah masalahnya ini Nah itu kayak gitu, betul. di rumah yang dulu itu hampir tiap malam bunyi. Hampir setiap hari. Gua tiap siang waktu itu bunyi di rumah. Sekarang udah nggak pernah ada lagi. Karena endemik ya. Burung kedasi itu endemik Jawa Barat juga. Jawa Barat, iya kan? Iya. Itu dia tuh yang jadi masalah. Jadi kayak kata burung kedasi, ya gue gimana masa nggak boleh ngomong? Nggak boleh ngomong. Maksudnya Dibungkam aja. karena dulu gue tinggal di Jakarta itu gue Nggak ada. nggak pernah dengar gitu. Begitu di Bandung langsung baru ada. Begitu di Bandung ini apa sih gitu? Kayak suatu hal yang baru buat gue gitu. Dan yang makin menambah kesan mistisnya adalah setiap kali lu coba untuk nyari burung itu kayak apa, pasti kelihatan itu hitam gitu. Kelihatan hitam gelap dan apalagi ditambah sama orang tua bilang kayak itu lu tuh burungnya gelap gitu, ngeri gitu. Oh, iya. Ya, burungnya sendiri emang untuk yang bunyi itu kan yang jantan atau betina ya gue nggak tahu. Cuman yang pasti katanya memang burungnya ini memiliki sifat yang licik katanya. Oh ya? Warnanya ada yang hitam seperti ini. Ya nanti ditongolin aja Mas Randy boleh. Ya ini dia. Kalau yang Kasih. itu dia juga ya, Beda kayaknya. yang makin Iya. tinggi gitu. Kalau Makin tinggi tuh. Nah, kalau kita cuma dengerin doang ya, pasti kita ngiranya gitu kan.
burung yang sama kan. Burung yang sama. Cuman beda Jadi, nada doang gitu. Siapa tahu ternyata beda. Oh, beda ternyata. Beda gendernya juga. Setahu mungkin gue beda kalau ya, untuk setahu betina gue beda, sama bukan- jantan gitu kan. Bukan kedasi ya. Cuman yang jadi Tapi mereka selalu bersautan sama kedasi gitu loh. Iya, Jadi, iya. nggak tahu itu sama atau enggak tuh? ya coba ya di teman-teman yang lebih tahu ya perburungan mungkin bisa tahu. Cuman kalau setahu gue memang di Jawa Barat salah satu tempat. Kalau di Jawa Barat sih emang banyak banget sih. Kalau di Jakarta mungkin bisa dengar di daerah-daerah Tangerang ke sana lah. Kayak Pinggir-pinggir Bogor, lah. Atau ke Jagakarsa ya Bogor ke Ragunan situ ya banyak lah gitu kayaknya ya penyebarannya ke sana gitu. Dan ya lagi-lagi suara burung ada juga yang kaak atau kaak nggak? Kaak tuh apa? Kaak tuh burung gagak lah, gagak kecil. Nah, ngomongin gagak, Ih, ini di sini akhir-akhir ini ada, tapi bukan gagak. Apa? Kalau gagak kan gitu, gitu kan. Ah. Ini lebih Oh, apa ya? Oh, ini DJ Gagak ya? Waduh, DJ gagak. DJ guguk. Sungguh Ya apa kalau bukan gagak apa? Mirip. mirip gagak, tapi nggak seintens gagak si tone suaranya lah. Oke, Udah pernah lihat fisiknya? belum. Oh belum. Ya kan kalau burung gitu kan jarang ada fisiknya biasanya, Iya, jarang cuma kelihatan lah, cuma kita bisa dari dengar mana suaranya ada- doang. dengar suaranya doang gitu. Soalnya kalau kedasi nih ya di daerah khususnya di rumah gue ya kan pinggir tuh pohon semua kan. Di dekat apa namanya? Apalagi malam keluarnya gitu kan. Dekat apa tuh namanya tuh? Kali tuh itu pohon semua. Ya gampang sih untuk spotting si kedasi ini tuh nggak susah karena ada bareng sama kutilang biasanya gitu dia. Gue kira bareng sama kuntilanak gitu. Kutilang. Ngeri juga. Ya Ketilang. mungkin tapi nggak kelihatan Nggak aja kelihatan gitu. aja mungkin sama mata kita gitu. Nah, gagak yang ini gimana Ben? Suaranya nggak intens. Kayak suara gagak tapi lebih kecil gitu. Teo digigit anjing. Bisa. Orang kena musibah loh. Kata-kata si Aldo pas cerita waktu Teo digigit anjing suaranya kayak suara gagak. Gua kira Lu denger Aldo yang cerita, Iya, tahu dia itu. mau ceritanya begitu. Iya, sorry. Ya tapi ya burung gagak juga gitu kan. Katanya dikaitkan dengan kematian. Kematian dan juga sebagainya. itu. apa gue disuruh membasmi monster gitu kan, demon. Van Helsing anjir. Demon Slayer kan ada gagak dulu tuh Iya datang. benar. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Itu ada ini tugas kiriman Kiriman quest. Iya. Ternyata itu questnya dari Odin. Bisa cukup nggak nih? Ravennya Odin. Tapi kaitannya bunyi burung dan kematian ini dua hal yang menarik sih memang. Mungkin dulu lagi-lagi ya itu siulan mungkin awalnya bisa jadi. Iya. Siulan di malam hari gitu kan. mungkin Mungkin awalnya mirip. ketika orang ngerasa berisik, lama-kelamaan kayak "Ih, ngeri juga ya gitu ada siul-siul malam-malam gitu. Ini kadang di beberapa daerah tuh beda-beda biasanya. Iya. Kepercayaannya kan. Betul. Gue pernah denger malah bunyi beduk. beduk. Tapi bukan beduknya ya. Dalam beduknya kan ada, ibaratnya dalam beduk tuh kan si besi tuh. Ya. Nah si besinya diketok dari dalam gitu. Anjir, ada siapa tuh dalam beduknya? Jadi bukan bunyi duk gitu, tapi tak tak gitu. kan. Gue pernah denger di daerah mana gitu. Hmm. Nah kalau malam ada bunyi itu, besoknya ada yang meninggal. Anjir. Iya. Tapi kalau suara burung ini menurut gue itu sih balik lagi kayak siulan tadi. Jadi misalnya burung kedasi nih suaranya gitu. Kan di episode pertama kita bahas ya bahwa ada siulan itu menandakan orang meninggal gitu. Oh iya. Dari desa ke desa gitu. Dari desa ke desa. Nah, mungkin suaranya mirip sehingga akhirnya kesini-kesiniannya Mungkin adaptasi yang desa itu dari burung. burung tadi Dari mungkin. burung. Nah, untuk ngabarin aja ini ada yang meninggal, Ada yang meninggal nih, gitu. Ada pakai bunyi burung itu misalnya. Cuman Terus, mungkin dari yang originalnya ngabarin orang yang memang sudah pasti ada orang yang meninggal, Meninggal. akhirnya jadi branching ke iya, terasosiasi prediksi lah gitu. orang meninggal. Iya, gitu. Seolah-olah ini akan ada yang meninggal nih kalau udah ada suara burung tersebut. Gitu. Padahal mah seharusnya itu bunyinya digaungkan ketika udah fix bener ada orang. Oh ini ada yang orang meninggal nih, gitu. Nah selanjutnya tadi gagak gitu. Gagak juga karena bentuknya yang hampir semua hitam. DJ Gagak kan? Sungguh. Kalau gagak kan semua hitam. Ya. Iya. Ya, makin menambah kesan Ada nggak juga yang nyamannya di ini juga. deket rumah. Apa? Yang kalau mau ke Geria kan ada SD itu. Oh iya ada gagak itu. Nah, gue pernah kan malam-malam nih lagi jalan. Itu mirip orang suaranya Itu Cok. ngagetin masalahnya. Itu mana malam-malam kan juga sepi kan di situ. Bener-bener dikandangin tapi. Jadi bener-bener sebelahan sama orang tempat orang jalan. Iya. Itu rese tuh kalau ke Oh iya. Suaranya mirip orang soalnya. Ay, gitu. Kayak gitu lah, hampir mirip kayak gitu. Jadi kaget gitu. Apa nih?
Dan dia kan ngelihat orang lewat bereaksi Ya kan. udah biasa juga soalnya dia. Gitu. Nah, Gagak menurut gue hitam semua terus ya diasosiasikan lah dengan kegelapan dan sebagainya lah menurut gue. Padahal Gagak itu sebetulnya adalah salah satu burung cerdas ya. Iya, Ya, cerdas paling banget. pintar juga, iya. Iya, dan kalau dipiara tuh seru banget sebetulnya. Cuman karena ya gitu-gitu jadi susah juga. Seru kalau nggak ada anggota keluarga lu yang superstitious ya. Iya. Yang cuek aja gitu ya, Cuek seru. aja gitu. Lalu selanjutnya ya, kalau yang Gagak tadi ya mungkin itu tadi penjelasannya dari kita. Selanjutnya itu adalah mitos nabrak kucing akan mendapatkan kesialan. Nabrak ya. Nabrak. Iya. Sama ngelindes mungkin kalau mau. Nabrak sampai meninggal tapi. Ya intinya bikin Sampai mati lah. sampai mati lah. Karena gue pokoknya. pernah ngegilas kucing pakai sepeda gue, tapi kucingnya nggak apa-apa sih. Tapi ternyata Lu gue belum tapi tentu. ternyata gue nggak sial sih. Hah? Tapi gue nggak sial tuh ternyata. Menurut lu? Ya menurut gua. Siapa tahu sial. Tapi Nggak. Ya maksudnya sialnya itu kan ya nggak tahu gimana definisi Gimana sial? definisi definisinya. sialnya? Ya Iya, sudah benar. pasti sial itu kucingnya. Iya bener. Iya sih. Kelindes. Iya sih. Iya ya. Iya Ya benar makanya sih. kalau nyebrang jalan tuh jangan bikin pusing gitu. Kan Iya. kucing kan Panik gitu kan dia Panik biasanya gitu kalau loh. mau. Yang paling nyebelin tuh tikus. giles ya udah. Karena dia sengaja pengen dilindes. Apa kok sengaja? Emang iya? Oh gitu. Iya. Iya benar. Kenapa? Biasanya yang jantan tuh. Kenapa? Lu tau nggak kalau tikus abis Gue lagi berkembang nunggu biak? pancelan ini. Nggak, ini beneran, ini beneran. Beneran. Kalau tikus berkembang biak tuh jantannya sampai meninggal, lu tau nggak? Gak tahu. Iya, Yud. Jadi dipaksa buat terus bikin keturunan gitu. Iya, maksudnya? jadi kalau dia lagi ini tuh lagi berkembang biak tuh sampai mati, sampai bener-bener capek yang mati. betinanya nggak mau berhenti berarti maksudnya. Yang nggak berhenti jantannya dong. Oh. Gitu, sampai mati gitu tikus tuh. Nah kalau misalnya nggak mati ntar dia tuh keluar Dan bunuh diri. bunuh diri gitu. Oh gitu. Karena kayak ngincer yang lewat gitu loh. Oh. Kalau kucing kan biasanya kita lewat, apa dia lagi Ya, kalau kucing nyebrang, emang goblok aja gitu kan. kita lewat dia otomatis responnya menghindar kan. Iya. Nah soalnya gue beberapa kali ngalamin tuh nggak ada si binatang lewat. Begitu gue lewat dia kayak sengaja mau ngelindesin gitu, Sendiri. Oh. ngelindesin diri. Dan ada juga yang biasanya tikusnya udah kena obat racun. Oke. Kena racun. Kalau itu make sense. Ya dia nyari cahaya kan biasanya kayak gitu. Cuman kalau untuk itu berkembang biak mati gitu. Oh baru tahu gue. Iya itu fakta itu. Oh. Fun fact tuh bahwa ya kasihan tikus jantan tuh kasihan karena dia ngentot sampai mati ya. Udah kayak tadi nungguin punchline-nya apa? Nggak ada ini asli ini ya. Tumben ya, cukup tumben ya. Tumben gak ada punchline nih. Tumben ya. Ya. Jadi kalau nabrak kucing ya ini nabrak kucing ini cukup populer di mana-mana ya. Ada beberapa yang gue dengar harus langsung dikubur yang pasti. Yang kedua ada lagi harus dikubur pakai salah satu pakaian yang sedang dipakai. Gitu. Nah ini sih yang agak ribet ya. Ya. Jadi dulu itu sampai ada ya kayak gitu yang gue bilang tadi. Istilahnya kalau lu pakai mana tuh motor, pakai baju gitu. nggak pakai baju Gimana abis lindas kucing lu gitu. Nah, abis itu kucing ya. Gitu biasanya gitu dulu ya. Ya sempat sih gue ke apa ya kayak percaya gitu loh kayak udah deh kalau ngelindas kucing harus dikubur pakai baju kita gitu. Lu mah sebagai pecinta hewan lu mah. Oh iya betul itu satu hal lain lah gitu. Cuman yang pasti itu akan menimbulkan kesialan atau tidak jawabannya sudah dijawab oleh Mas Randy sebetulnya. Karena yang pasti sial tuh kucingnya. Kucingnya. Itu sudah 100%. 100% sial itu Sial. kucing Sialnya gitu. Sampai ke lindes gitu. Tapi kan nyawanya cuma ngurangin satu. Itu udah yang terakhir berarti. Kalau dia sampai mati Yud, berarti mah udah habis. Oh iya bener. Iya, udah habis. Itu tinggal sisa satu lagi katanya. Nggak respon dia. Nggak beli Aegis tuh dia. Nggak beli Aegis dia gitu. Tapi lu pernah nggak Yud? Apa nabrak sampai mati? Heeh. Nggak pernah, giles doang. Oh, giles Lagi doang. pakai sepeda, tiba-tiba ya gitu kan kucing kan biasanya kan gitu. Iya, kan. iya. Sekalinya ya udah mungkin dia nggak jadi, ya udah gue kencengin. Dia nyebrang, kegiles. Cuman ban depannya doang sih tapi habis itu langsung lari lagi. Iya. Itu cuman mati enggak, kelihatannya enggak ya. Iya, mungkin enggak lah ya. Mungkin enggak Masih ya. hidup ya. Siapa tahu habis itu tiba-tiba Iya kan, siapa yang tahu ya. Mungkin sialnya masih ada ya. Enggak. Enggak usah lah, nggak perlu percaya gitu-gitu ya teman-teman. Kalau buat kita ya. jadi lu nggak pengen nakut-nakutin gua kalau gitu. Ya iseng aja. Ya itu kucing. Kita kalau ngomongin kucing ada lagi. Apa Kucing nih? hitam. Kucing hitam. Kucing hitam. Iya. Oke. Kalau kucing oranye nggak ada.
Ada biasanya itu garong ya kucing Garong, oranye dan betul. biasanya dia ini alfa. Bukannya garong harusnya hitam. Di kucing garong hitam sih ya biasanya. Enggak, garong ini kan di sini perilakunya yang Berikan garong. garong, dan rata-rata kucing oranye itu jantan kan? Jantan, betul. Itu fun fact juga tuh. Iya. Berarti lu kucing jantan deh. Gue nggak oranye ya. Makanya dibilang kucing oranye barbar, bandel apa? Karena kebanyakan jantan. Kebanyakan jantan. Tapi bukan nggak ada yang betina. Oke. Ada, cuman mayoritasnya itu kucing berwarna orange itu kecenderungannya jantan. Jadi kucing hitam itu ini mitosnya justru berkembang banyaknya bukan di Indonesia, Dari luar ya. di luar gitu. Bahkan katanya ada salah satu yang lucu tadi udah sempet sebutin dianggap sebagai kucing yang bisa menyelamatkan di tengah laut katanya. Oh iya. Itu lucu banget sih. Nah, jadi katanya para pelayar, para nelayan gitu ya, itu suka bawa kucing hitam di tengah-tengah tugasnya mereka supaya memastikan mereka aman. Tapi tidak lebih lucu dari fakta bahwa para istri nelayan-nelayan dan pelaut-pelaut tersebut memelihara kucing hitam di rumahnya, sebagai jaminan supaya suaminya pada balik. Iya, itu lucu banget sih. Gimana cara ngejaminnya? Iya. Karena kan kayaknya berarti di kalangan itu kucing hitam tuh wah laku. Harus Gitu, ada bener, nih. Wah, harus kucing ada. udah habis yang hitam gitu kan. Berarti Carinya yang hitam. tandanya justru. suaminya gak bakal balik gitu kan. Ya kalau di Indonesia sendiri ya banyak sih kayak nggak mau pelihara kucing hitam kayak takut membawa kesialan. Bawa kesialan. Atau ternyata ada juga yang lebih lucu. Ya. Kalau misalkan sampai ada perempuan yang diikutin sampai ke rumahnya sama kucing hitam, tandanya dia mau hamil. Oh iya itu. Mau juga. hamil ya? Mau hamil katanya gitu. Itu memprediksi kehamilan. Kalau yang diiketin cowok, Hamil juga kali. dia yang ngehamilin. Oh bener ya. Jadi kalau pulang ke rumah diikutin nih, Nah, yang cewek nih, set. Nah lihat dia ngikutin cowok yang mana? Cowok yang mana? Ah jangan-jangan itu bapaknya. Ya, mau nggak nih? Kalau nggak mau gua aja katanya gitu. Set. Iya. Gitu. Jadi Oh sama mitos-mitos- kayak kucing hitam juga ada tuh yang Apa kayak tuh? apa? Melangkahin kuburan misalnya. Iya. ah langkahin kuburan. Ada bener-bener. Gimana? Melompatin lah. kuburan, ngelewatin kuburan. Jadi Yang tandanya apa itu? ngelewatin kuburan. Apa ya? Gue lupa ya. Gua lupa ya. mitosnya. Itu ada juga tuh. Ada mitos Apa ya? juga. Jadi bangkit. Jadi Bangkit zombie. kembali Jadi ya? zombie gitu maksudnya. Nggak tahu deh. Pokoknya ada itu juga. Terus juga ada yang katanya kalau ngelihat kucing hitam ya secara tidak sengaja ngelihat kucing hitam bakal ketimbang kesialan gitu-gitulah. Padahal Wah. kucing hitam lucu banget. Nah, tapi emang di sini untuk mitos kucing hitam ini banyak sekali yang bertentangan gitu ya. Bahkan ada yang bilang kalau misalkan lu tatap-tatapan muka sama kucing hitam, tandanya lu akan Dapat rezeki, iya, katanya gitu. Ada juga. Kok bisa ya? Kayak bertentangan begitu gitu loh. Ya karena kayak gini deh, ada mitos lagi kalau lagi di jalan gitu ya, lagi di jalan terus lu kena tai burung, katanya sial kan berarti. Udah pasti. Ya sial kena tai burungnya. Tai burung. Iya. Nah, kalau ada satu lagi tai ini Cicak. cicak. Ah. Nah, tapi kalau itu lebih ke lu bakal dapat bencana, sesuatu yang mungkin akan melukai lu gitu. Ya katanya begitu, katanya begitu. Cuman di sisi lain ada juga yang kalau bilang misalkan- sebaliknya. Sebaliknya. Iya. Karena memang ada dua sisi yang berbeda nih Yud. Sial banget gak sih lu dari rumah segede gini, cicak yang sekecil itu berak tepat di lu. Iya sih. Itu udah sial Itu banget kan anjir. secara persentasenya kecil banget. Iya, lu sial. Tapi lu bisa Tapi dapat. kalau lu anggap itu sebagai datangnya keberuntungan, ya lu juga seberuntung itu. Kenapa beruntung? Ya dari sekian banyak probabilitas, miliar-miliar, juta-juta kalau kata Sal Priadi. Ya, Lu pilih dapet nih, gitu Ah, kan. Lu dapet nih gitu. Ya, tapi tetap aja sial anjing. Gue Ya, artinya gue ada- dapetnya tai, Bro. Iya artinya kan ada yang mengartikan, ada yang memfilosofikan seolah-olah kayak lu dapat sesuatu yang Iya, sangat. karena secara Ya kebayang nggak sih lu statistical impossibility. lah. iya gitu dari situnya lu yang dapat men gitu dari sekian banyak kemungkinan tuh lu yang dapat kesempatan itu Nggak, gitu. tapi tetap gue nggak bisa bilang gitu sih. Makanya jadi mungkin ada sekelompok orang Kalau mungkin dia tiba-tiba tainya tuh berlian gitu, nah baru tuh. Ya, betul, itu makan kontan ya. Itu kontan. Kontan langsung Iya. dapat ke ini. Cuman maksud gue gini, mungkin dari dulu dianggapnya emang sial karena ya kena tayanya udah sial bener kata Mas Ledi. sial lah. Iya, bener. Kena tayanya udah sial. Nah, untuk bisa ya kayak afirmasi aja kali ya, Iya. bahwa ya udah jangan mikir itu sial, justru itu keberuntungan. Iya, gitu. biar lu feeling better. buat Lu yourself. hoki lo gitu. Karena Kalau misalnya lu mikirnya keberuntungan, at least lu ngebersihinnya sambil wah hoki nih gue. ya dan ya mungkin akan membawa vibe yang baik gitu daripada lu mikir sial nih gue sial. Sambil ngedumel gitu kan. Wah. Iya gitu. Mendingan ya di happyin aja karena gue dulu pernah kejadian nih di
tempat golf waktu itu. Tempat golf. Itu kan luas banget tempatnya. Itu bener-bener kena kepala gua si bola golf. Bola golf. Dan sakit cok, ya kan? Tak anjir. Wah Itu retak sakit. nggak? Tulang. Ini makanya gue sekarang gini nih. Iya. Terus gue kan anjing, ya swearing lah gitu kayak sial banget Sakit gitu. banget gitu ya. Ada teman gue tuh di situ bilang, lu harusnya justru bersyukur. Kenapa? Iya dari sekian banyak kemungkinan lu loh yang kena gitu. Bener-bener gak bisa relate aja. Iya, cuman itu afirmasi diri, ngerti gak sih? Relate-nya nggak bisa, iya karena udah sialnya udah kena gitu kan. Cuman daripada lu mikirin itu jadi sesuatu yang buruk, akan jadi buruk kemungkinannya, ngerti gak sih? Oke deh. Iya gak sih? Kayak ini kena tai nih, terus yud sial, lu akan percaya, oh iya sial, Sial nih gua, apa ya gitu kan. Nah misalnya kalau kena tai, wah yud lu dapat rezeki gede yud, kalau ini mah katanya rezeki gede, setidaknya lu mempercayainya hal yang positif gitu, ngerti gak sih? Oke. Setidaknya gitu. Oke. Gitu. Dan gua sih tidak percaya dua-duanya gitu. Karena ya Sobat-sobat yang super. ya dua-duanya juga tetap aja intinya nggak ada yang nyambung. Cuman Seakan soalnya gini, kalau afirmasi yang ini tuh menurut gua aneh, seakan-akan lu ada di kecelakaan lalu lintas yang statistically impossible dan hasilnya itu adalah lu misalkan cacat gitu ya, terus lu disuruh bilang harusnya lu bersyukur. Iya, ada juga. iya banyak lah. Seharusnya bersyukur masih Si hidup. I don't know. Iya, maksudnya kan pasti ada bahasa Banyak. itu gitu kan. Banyak ya bersyukur lah masih hidup gitu ya. Walaupun ya kayak gua waktu kecelakaan yang waktu itu mobil kebalik gitu. Tiga-tiganya selamat gitu kan. Wah, tapi kan pusing ya, mobil harus dibenerin gitu ya. Ya mobil masih bisa dibenerin kan pasti gitu kan. Pasti omongan orang tua gitu. Ya udahlah, mobil masih bisa benerin, yang penting kamu Gak kenapa-napa. apa-apa Iya deh. gitu. Indonesia ya begitu. Ya. Gue jadi ngerasa kalau gue ngelawan lagi nih bakal kena marah gue nih kayaknya. Silakan dimarahin Yuda kalau mau dimarahin. Karena menurut gua ya, dua-duanya nggak ada yang benar. Ya itu mah kena aja. Ya kena aja gitu. Nggak ada yang apa ya, lu mau karena mau ngafirmasi diri mah menurut gua nggak harus lihat kucing hitam jadi sial atau apa gitu. Intinya kalau lu berpikir negatif ya Lu akan akan dapet yang negatif. dapet yang negatif. Kalau lu berpikir yang positif ya possibility-nya ya positif dan kemungkinan ngadepin masalah lebih happy lah. Ya gitu. tebar tuai lah ya. Tebar tuai lah gitu. Karena ada beberapa orang yang terlalu percaya sama kayak gitu, jadinya juga repot sendiri gak sih? Iya. Iyalah. Lu jadi susah ngapa-ngapain gitu. Iya, dikit-dikit mikirnya jangan-jangan gue mau ini kayak ini salah satunya mimpi ular katanya. Mimpi ular. Kita kasih ular aja langsung sekalian lah, biar gak pusing. Kalau mimpi ular katanya bakal ada musibah yang sangat besar katanya. Lu digigit kobra akan mati. Tapi kalau digigit justru rezeki katanya. Lucu anjir. Nah, ya kan? Nggak maksud gua. Mungkin dia ini Kenapa dari harus- sekte penyembah dewa ular. Bisa jadi gitu. Ya itulah, tapi itu yang sering terjadi. Itu tuh beriringan menurut gua dari menabrak kucing, lihat kucing hitam dan sampai ke mitos berikutnya yaitu adalah rumah yang posisinya tusuk sate. Oh iya. Ya kan? Apapun sih, rumah ataupun misalnya kamar. Kamar gitu. Feng shui ya. Feng Shui. Kalau ini Iya, Feng iya, Shui Feng Shui berarti ya. Kenapa tuh kalau rumah tusuk sate? Ya katanya sih sebetulnya kalau dilogikakan rawan kecelakaan benar sih. Karena dia ada di ujung jalan yang lurus. Tusuk sate itu berarti jalan lurus, tapi ada belokan atau Nggak ada dia justru. rumahnya ada di belokan. Karena gue rumah di belokan. Enggak tusuk sate lu. Enggak, misalnya kan jalan nih. Jalan kan. Heeh. Kanan kiri rumah nih. Nah, rumah lu yang harusnya tengahnya. di ujung jalan ini itu tidak ada rumah. Iya. Oh. Nah, kalau ada rumah, nah itu namanya Rumah tusuk sate. Tapi tusuk rumahnya, sate. tapi jadi jalannya buntu, bukan? Enggak buntu. Iya, langsung rumahnya ditutup dengan rumah gitu. Itu namanya tusuk sate. Mana ada pulpen kan? Nih gue gambarin nih biar kebayang nih. Nih, atau enggak gini deh, paling gampang gini ya teman-teman nih lihat ya. Ini rumah nih. Ini rumah lagi, ini rumah lagi. Ini jalan. Nah, ini ke kanan bisa, ini ke kiri bisa. Rumah yang di sini hook kan? Disebutnya. Oh, ujung pertigaan lah ya kalau. Iya, ini kan bukan hook, tapi seiring sama jalan kan? Iya. Oke, berarti rumah gue di sini nih. Ya, aman ini. belok ke sini. Berarti Iya. Rumah tetangga gue yang di sini tuh yang Yang aman. ini yang Iya. tusuk sate. Karena kan kalau orang nih blong, remnya blong nih. It does explain a lot kalau gitu. Hah? Nah, sekarang lu perhatiin deh, misalnya di sini deh. Nggak ada kan? Nggak ada, nggak ada, Iya, nggak ada. Tapi- karena memang ya itu tadi alasannya. Tapi gue jadi inget, kalau rumah sate ini kan berarti apa efeknya kalau misalkan rumah sate? Iya, sial kesialan, katanya. kesialan berarti ya.
Nah kalau rumah sate di dekat rumah gua yang memang tetangga ini tuh udah lama banget ya nggak ada, udah lama banget ditinggal. Kosong gimana? Ibunya udah meninggal, bapaknya juga udah meninggal, anak-anaknya udah ya punya kehidupan masing-masing lah. Ya tapi rumah ini masih ada kosong. Dan memang katanya tempatnya jadi nggak nyaman banget. Oke. Gak nyaman banget dan ya buat orang yang bisa ngeliat katanya bilang ini tuh sarang. Saking udah lamanya ditinggal dan gak ada yang beresin. Gak ada yang rapihin. Setiap anaknya pulang ke sini aja, anaknya udah punya anak lagi kan, selalu anaknya dititipin ke rumah gua. Karena anaknya, Saudara bukan? Anaknya nggak, udah dekat. Oh, udah dekat. Iya, karena Anaknya nggak pernah bisa tidur di situ. Di rumah itu. Gak nyaman, selalu Tapi nangis. rumahnya usang atau gimana nggak? Dilihat dari luar sih nggak usang, gede tingkat. Bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Cuma katanya kok, gue belum pernah lihat dalamnya ya. Cuma katanya pas masuk ke dalam tuh ya debu. Auranya nggak enak lah. Gimana aja lah rumah udah lama ditinggal, udah lama nggak ditinggalin gitu kan. enggak, anaknya dititip ke lo. Nah, anaknya dititip ke gua dan ya sama ibunya juga bareng. Mungkin bapaknya sambil ngambil barang apalah nggak tahu. Di rumah Cuman tersebut ya. selalu dititipin ke gua. Nggak pernah dibawa ke situ. Karena anaknya nggak pernah bisa tidur di situ. Rewel terus. Tapi itu juga ya gue sering dengar sih tentang hal-hal begitu ya. Nah, Jadi- cuman lu udah jadi paham ya posisi rumah tusuk Iya, sate tadi. jadi paham. Oke, Jadi bisa dicocokologikan sih sebenarnya. iya kan, bisa dicocokologikan. Nah, makanya ada yang melogikakan sebetulnya kesialan ya iya karena rawan. Oke. Kayak tadi kayak misalnya ada mobil remnya blong, ya paling mungkin nabraknya nabraknya ke rumah itu gitu. Dan udah pernah kejadian juga di daerah gue. Oh. Gitu. Ada 2 rumah yang seperti itu yang udah 3 kali 4 kali ganti pagar. Gara-gara ketabrak Gara-gara orang. ketabrak. Iya. Dan biasanya kalaupun memang harus ada rumah di jalur tusuk sate itu nggak pas Jangan di sejajar tengahnya simetris banget. di tengah. jalan. Ya mungkin Iya. sepi apa ya Setengah-setengah. Setengah-setengah. Setengah-setengah biasanya tuh. Iya, Ya kalinya gitu. Ya kalinya gitu. Iya. Dan ya ngomongin anak kecil itu adalah mungkin kita akan bahas ini sebagai mitos terakhir di episode ini. Tapi sebentar, pantesan aja Jawa Barat sekarang lagi nggak baik-baik aja. Kenapa tuh? Ada gedung sate soalnya. Judol tertinggi. Kemarin ada yang kena korupsi juga tuh. Bener. Terus ada yang paling parah yang ngambil Gojek nggak pakai baju. Gojek nggak pakai baju gitu kan. Ambil Gojek nggak pakai baju. Iya. Terus kayak Eksibisionis. Eksibisionis dan udah ditangkap sekarang orangnya. 19 tahun loh. ditangkap terus disuruh ulang di dalam. Ya, mungkin. Ngapain nih laki-laki juga anjing maksud gue. Nah siapa tahu itunya sukanya laki kan. Ya bisa jadi. Iya mungkin ya, karena dia ketika ditanya kenapa dia mengakunya katanya emang karena suka aja gitu. Emang pengen- Eksibisionis aja. Eksibisionis aja. Dan kan Gojek kan kebanyakan laki-laki kan. Iya. Ojolnya kan. Iya. Nah, kita masuk ke yang terakhir adalah ya tadi mitos anak-anak yang nangis kalau dibawa ke ruangan tertentu. Itu menandakan bahwa di ruangan tersebut katanya ada sesuatu, teman-teman. Gimana ya? Soalnya dipercaya juga katanya emang anak kecil ya yang masih matanya masih inilah katanya masih bening katanya ya. Itu bisa ngeliat katanya. Katanya ya. Katanya. Dan emang ada sih gitu kayak entah ya percaya atau tidak ya di rumah kakaknya kakek gua ya berarti mbah ya. Kuku kaki kakakku. Rumahnya tuh di stasiun jadi dia tuh pejabat KAI lah. Rumahnya di stasiun tuh biasanya dikasih rumah dinas kan. Nah rumahnya tuh biasanya nggak dipugar Yud, maksudnya pugarnya tuh cuman ya sedikit-sedikit ya lah. cat aja Soalnya lah. KAI ribet ya sekarang ya. Harus ganti Udah nggak usah kesana-sana lagi. Nah biasanya dikasih rumah itu tuh udah rumah Belanda biasanya. Oke. Peninggalan Belanda yang ceilingnya tuh tinggi-tinggi banget gitu. Nah ada satu kamar, entah kenapa anak kecil memang selalu nangis dibawa ke situ. Oke. Katanya waktu gua kecil pun gua nangis dibawa ke situ. Nah pas udah kesini-sinian gua udah agak gede, gua ngelihat sendiri setiap anak kecil yang masuk situ pasti juga. nangis. Oke. Sampai sekarang gua nggak ngerti penjelasannya. Nah mungkin ya kamarnya nggak enak aja. Kalau gue sih ngeliatnya gini kayak anak kecil itu kan apa ya? Mungkin ada sesuatu yang berbeda itu dia pasti akan tidak nyaman apapun itu ya di tempat baru gitu. Mungkin kalau bentuk rumahnya itu mirip kayak rumah-rumah pada umumnya aja, mungkin enggak. Nggak gitu ya. Karena ini spesifik yang Ruangan itu aja. iya ceilingnya tuh yang tinggi banget gitu ya. Ini Wendy juga tahu sih rumahnya. Atau ya anggap aja, gue nggak tahu nih, gue soal tahu soal biologi aja gitu ya. Atau mungkin aja kalau bayi itu hitungannya kan masih sangat sehat ya. Bener-bener masih murni, belum kena
penyakit apa-apa, belum paru-parunya juga masih bagus, masih bersih gitu kan. Dan kebanyakan dari ruangan-ruangan yang kayak gitu kan pasti ya lembab lah atau berdebu lah gitu kan ruangan yang nah, tidak nyaman. Dan buat mereka yang masih sangat sensitif, tahu kalau ini tuh ruangan nggak enak buat dia bernafas mungkin, atau mungkin buat dia ngeliat mungkin nggak enak gitu. Bisa jadi. Karena nangis buat kita yang udah banyak rusaknya pasti biasa aja kadang nggak ngaruh gitu. Iya kita udah bisa adaptasi sama yang sekotor itulah. Oke, satu lagi adalah bahwa kita pun yang udah bilang udah gede udah gitu. Ada nggak sih suka ngerasa anjir kok tapi di sini emang enggak enak. Iya. Tetap bro, Tetap ada loh. ada rasa itu. Certain place yang entah kenapa kita ngerasa oke ini rumah bagus loh padahal tapi kok rasanya nggak enak. enak. Ya? Iya. Ada loh itu. Dan gua rasa itu juga not necessarily harus kita merasakan sesuatu yang supernatural, enggak sih. Enggak juga. Emang kayak Ambience-nya nggak enak aja mungkin ya. Itu juga dan ada. malah terkadang mungkin kalau lu orangnya sensi banget kadang-kadang ada yang bisa kerasa kayak baunya nggak enak nih atau buat kepala gue nggak enak aja, gue masuk sini gue pusing aja gitu. Iya, nggak enak aja rasanya gitu. Tapi gue nanya sekarang untuk menutup juga ya, pengalaman lu pernah nggak ngalamin datang ke sebuah tempat yang anjir kok? Ada beberapa kali kok. Ada ya? Ada beberapa kali kok. Ya gue juga lupa ya apa aja yang bisa gue ceritain. Cuman rasa itu tuh familiar gitu loh. Setiap kita masuk kayak nggak, gue nggak mau di sini. Ya, gue nggak mau di sini Meskipun lama-lama. ruangannya baik-baik aja gitu. Baik aja. Nah itu gue belum pernah sih. Nah, gue pernah. Jadi lu tahu dong rumah di Sumarekon bagus-bagus men. Ya. Ya dong. Ya. Mostly itu rumah-rumah di sana tuh nggak mungkin ngasih hawa yang nggak enak. Nggak mungkin. Harusnya dengan ya gimana bentukan di sana tuh bagus-bagus. Ya. Suatu hari gue kesana, terus mau ngelihat rumah contoh, gitu, ngelihat rumah contoh. Jadi saat itu masih nyari-nyari rumah gitu dan pengen lihat lah. Mau beli nih. Amin ya Pak, ya doain ya. Nah, gue lagi nyari-nyari lah intinya gitu ya. Dan baru kok, hitungannya baru. Ada satu rumah, ini tuh bukan rumah contoh, tetapi rumah orang yang sudah beli di sana, tapi diperbolehkan buat Dilihat-lihat. Belum ditinggalin lah. Iya. Atau mungkin gitu. belum resmi kayak lah ya. Udah resmi. Udah. Cuman kayaknya orangnya emang ini Pak, saya nggak tinggalin dulu. Tapi kalau ada yang mau lihat aja. Silakan. Gitu sebagai rumah contoh. Karena rumah contoh dengan versi kan biasanya beda-beda ya. Betul. Size-nya apanya. Nah, yang itu tuh cuman ada itu doang. Ya udah ke situ. Okay. Jadi gua ke rumah 1, rumah 2 bagus, asik ya. Wah, asik ya rumah 2, asik ya. Pas ke rumah 3 itu, Yud. Itu bener-bener baru di depan rumahnya aja. Udah gak enak. Feeling udah gak enak. Kayak kenapa ya? Kok something wrong gitu. Masuklah gua ke dalamnya bener-bener bagus, bener-bener rumah baru, Tapi belum diisi apa-apa sama yang punya rumahnya. ada perabotnya. Oh udah ada diisi full sama perabotnya. furnish. Jadi udah bukan apa ya? Bukan rumah kosong. bukan rumah baru, bukan rumah kosong gitu maksudnya. Ya bukan, Udah kan ada. rumah contoh. Oke. Jadi Dan emang itu udah semua dimiliki oleh pemiliknya berarti. dimiliki oleh pemiliknya. Barang-barangnya. Tipe-tipenya juga tipe-tipe Pinterest gitu lah, lucu kan, bagus Right, kan. right. Ya estetik gitu loh, bagus. Cuman rasa yang tadi lu sebutin itu exactly terjadi sama gue, kayak kok gue nggak nyaman ya di sini, nggak betah gitu. Ada rasa yang ini kayak ada sesuatu di sini yang entah kenapa bikin gue nggak Ada nyaman. faktor penunjangnya mungkin kayak deket situ sempat pas sebelum lewat ada pohon gede misalnya. Nggak ada. Atau mungkin lu ada ngeliat sesuatu yang berantakan nggak di sana? Nggak ada. Rumahnya bagus pisan. Nggak ada misalkan ada Cahayanya lebih rak gelap buku yang misalnya. berantakan gitu Nggak misal ada. gitu atau Nggak ada ada sama kotoran sekali. gitu nggak? Makanya itu yang gue aneh. Jadi posisi rumahnya tuh rumah 1, ini yang paling gede banget, rumah yang paling yang medium, dan ini rumah paling kecil nih. Ya udah, di rumah paling kecil ini justru gue ngerasa kayak aneh. Nah, gue ngerasa gitu kan, terus jalan-jalan, tiba-tiba pas gue lagi jalan kan gue sama teman gue nih, Ya. berempat kalau nggak salah. Teman gue yang di terakhir tuh langsung nyusul pas naik tangga tuh, set gitu lari. Ngerti gak sih kayak? Iya. Kayak gitu. Nahon sih mana gitu ya. Terus gue Nanya. langsung ngeliat ke belakang gini. Apa sih, nggak ada apa-apa juga, udah ke atas. Udah dong keluar. Kita lihat-lihatan. Tidak terucap Gak ada kata-kata, terucap, tapi semua cuma juga kayak tahu setuju gitu. Ini nggak enak gitu. Ini nggak enak. Cuman satu yang ngerasa enggak katanya. Tapi kita bertiga nih yang lain setuju kalau rumah ketiga kok rasanya nggak enak ya. Gitu. Itu yang gue masih nggak ngerti datang dari mana dan kenapa jadinya nggak cuman gue yang ngerasain gitu. Kayak wah yang tiga nih setuju nih. Gitu. Padahal kalau dari ketiga rumah itu ya kecenderungan yang paling serem yang pertama kalau Yang paling gede harusnya. Harusnya. Cuma yang paling gede fun aja, enak aja gitu, auranya enak. Jadi kayak ada rasa, aduh pengen nih punya rumah di sini gitu. Nah yang ketiga ini kayak, anjir nih gak banget sih, kenapa ya gitu. Apa yang bikin rasa itu tuh ada, itu gue belum ngerti itu, kenapa.
Gak tahu ya, mungkin itu yang dibilang orang, mungkin di sini ada golongan atau orang-orang yang sering pakai kata-kata energi negatif atau negatif positif gitu. Dan mungkin itu yang dirasakan oleh mereka gitu ya. Bisa jadi ya. Nah makanya tadi gue nanya kan, itu kira-kira si rumahnya tuh berantakan nggak atau Nah, ada itu sesuatu dia. yang gak rapih nggak? Karena kan itu rumah yang sudah ditempati lah oleh seseorang. Kan Iya. makanya tadi gue nanya kan itu udah diisi sama perabot orangnya atau belum Udah. gitu loh. Kalau kosong mungkin masih ada Kalau kosong kemungkinan. mungkin, gitu kan. Tapi ini kan udah diisi sama orang lain. Ya, asumsi gue tuh mungkin orang itu sejorok itu, Iya. atau memang sekurang rapih itu, ya bahkan mungkin sampai bisa dirasain sama orang lain. Tapi ternyata enggak kan. Enggak, karena jadi gini loh, kayaknya ya, ini asumsi gue ya teman-teman ya. Yang punya ini orang kaya banget. Iya. Mungkin ini bukan rumah pertamanya dia. Ya saking Investasi aja lah gitu. investasi aja, terus dia seneng aja ngedekor-dekor rumahnya. Ya udah makanya diperbolehkan include Ya. sebagai rumah contoh. Oh gitu. ini orang yang bikin harga rumah jadi mahal. ternyata. Kayaknya ya. Ya kayak di Kemang deh, itu kan banyak rumah-rumah gede tuh. Nah tapi itu kebanyakan kosong, Kosong. nggak dihuni ditempatin, gitu. nggak dihuni. Iya. Ya itu yang gue masih nggak ngerti gitu. Jadi kayak kalau ya teman-teman ada yang pernah punya pengalaman sama kayak gue, coba sharing dan kira-kira apa sih penyebabnya hal tersebut tuh bisa Dan berasa. dan kali ini kan rumahnya rapi, bagus, Iya, bersih. baik-baik aja lah. Kalau misalnya kita masuk ke ruangan yang emang udah berdebu dan lembab itu kayaknya udah wajar Ya lah sudah ya. wajar, gitu. iya. Atau enggak rumahnya baik-baik aja tapi jadul banget, atau enggak rasanya terlalu gelap di beberapa terlalu titik. rustic gitu. Rustic banget itu mungkin wajar juga. Kayak ini mah ini deh. rumah baru gitu. Kayak yang di Dago apa tuh? Ya, Tempat tempat wedding. wedding yang ada di Dago lah, ada Selasar ya di daerah situ lah ya. Nah dia nyiapin ini juga paketannya tuh, lu kalau misalnya married di situ, itu nanti udah include sama penginapan yang ada di dalamnya. Dan penginapannya rustic. Nah penginapan itu ada yang keluarga sama yang pengantin. Oke. Dibedain nih, dipisah. Oke. Nah yang keluarga ini itu modern. Hmm. Yang pengantin Nah yang pengantin ini sesuai dengan temanya garden gitu kan. Yang menarik ya, ini gue nggak sebut aja ya namanya, nggak usah disebut lah. Kalian coba cari sendiri aja. Pokoknya Ya intinya ada ya di Dago. Ini yang punyanya itu punya anak 5 kalau nggak salah. Dan kamarnya tuh berdasarkan karakter anak-anaknya. Oke. Jadi nama kamar itu nama-nama anaknya. Oke. Dikasih namanya tuh, seingat gue ya. Ada yang emang satu ruangan yang wah ini jadul banget, tradisional gitu ya. Ada yang modern, ada yang bikin gue cukup serem ya. Ini sorry ya, gue nggak sebut ya si tempatnya. Cuman yang pasti itu ada satu ruangan yang gayanya tuh American tapi kayak zaman-zamannya si Conjuring 60s berarti. 60s maybe ya? 60s, 60s ya? Hah. Yang ada bunk bed gitu. Ya, 60s. Iya, itu. 60s. Itu ada satu ruangan yang kayak gitu tuh. Iya. American bunk bed. Iya. Wah, itu rasanya kayak Dia nggak nyaman kayak rumah-rumah pop. Ya, rasanya. Tapi ya bisa jadi kita juga sudah terprogram oleh Referensi. horor referensi. Ya itu Referensi. makanya tadi kan ada faktor penunjang nggak. Kalau yang itu misalnya gue kok agak gak nyaman ya karena itu alam bawah sadar gue tuh udah Nge-recall itu ya. Recall itu. iya karena emang dari pencahayaannya itu redup gitu. Hmm. Kayak lu nonton film horor yang tema tahunnya Jadul. jadul Jadul, misalnya. oke. Nah persis kayak gitu. Jadi pas gue masuk, ih kok gini ya? Gak enak gitu rasanya. Nah tapi kalau yang rumah itu gue belum. Nah coba teman-teman ya di share pengalaman kalian. Kalau misalnya pernah ya ngalamin atau pernah juga kayak gue, dan mungkin lu bisa bantu gue untuk kejelasin apa sebetulnya yang terjadi di kondisi tersebut, karena nggak gue sendiri tapi teman-teman gue juga ngerasain hal yang sama. Aura lu maghrib bang. Aura maghrib ya. Aura lu maghrib. Aura Bapak Gombel itu. Bapak Gombel. Bapak Ya udah. Gombel Slayer kan dia kan soalnya. Gitu aja mungkin dari kita untuk 2 episode ini. Yang harusnya berturut-turut biar nggak lupa ya. Iya. Kalian ini lanjut harusnya. Dan terima kasih yang udah pada dukung, dan kita minta maaf banget karena ya sampai sekarang belum ada dedicated editor ya, masih Mas Lendi Nah, yang tapi yang udah submit ke email udah kita kurasi kok. ya Oke. nanti coba misalnya kalian mau emang bersedia ya untuk jadi kontributor sementara ini ya. Ya, kontributor Karena dulu. kita juga Karena belum ada uangnya belum AdSense-nya. ada. Uangnya belum ada juga. Tapi kalau kalian mau bantu, mau ya setidaknya belajar berkarya gitu ya bareng, sih bahas aja. Ya, belajar jadi milenial tapi Gen Z gitu. Milenial Kayak tapi saya Gen di Z, sini gitu. iya.
silakan nih kalian bisa join jadi kita bisa upload lebih sering lagi lah gitu setidaknya. Ya gitu aja dari gue di Tuangsa, ada Lendi Putra dan juga Yuda Putra. Jangan lupa di sawer buat requestnya, udah lama gak ada sawer. Oh iya juga, silakan ya sawer buat requestnya ada di kolom deskripsi Deskripsi harusnya. ada, iya. Silakan ya, sampai ketemu lagi nanti mungkin kita akan bahas cerita-cerita dari kalian dan ya submit juga itu ya. Submit juga masih bisa kok ya. Masih Jadi bisa. jangan berhenti ya, kalau misalkan emang pengen ada yang di share aja boleh. Nanti kita bacain lagi. Oke, Betul. gitu aja. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.